Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman mengenai terapi wicara yang sudah dijalani oleh anak aku yang kedua. Sebenarnya video ini tuh nyambung sama video aku sebelumnya mengenai terapi jalan anak menggunakan fasilitas BPJS. Kalian bisa cek di playlist aku juga ada. Nah, anak aku sendiri sudah diterapi di Rumah Sakit Hermina Pandanaran, khususnya untuk terapi wicara ya, sejak bulan Desember tahun 2023. Jadi kalau sampai sekarang sudah terhitung sekitar 2 bulanan. So, gimana cerita lengkapnya aku akan share semuanya di video ini. Stay tune terus di video aku ya. FYI, anak aku yang kedua itu sekarang sudah berusia 21 bulan dan sebelumnya juga sama mengalami keterlambatan dalam hal berjalan dan sudah diterapi di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang untuk fisioterapi KTK-nya atau terapi jalan. Video lengkapnya sudah ada di playlist aku mengenai terapi jalan anak menggunakan fasilitas BPJS. Nah, untuk terapi wicaranya itu juga sama juga. Anak aku itu kosakata yang jelas atau kata-kata yang bisa dia ucapkan dengan jelas itu juga irit banget. Jadi dia lebih kebanyakan untuk bilang atau dan kalau mau sesuatu itu biasanya hanya nunjuk barang yang dia pingin, atau kalau misalnya dia nggak nunjuk barang yang dia pingin, dia narik tangan-tangan aku, tangan kakaknya, kemudian mbahnya juga, kakek nenek itu untuk menuju ke barang yang dia pingin, misalnya pingin minum atau pingin makan. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa atau belum bisa keluar kosakata yang jelas. Nah, karena hal tersebut itulah makanya aku bawa anak aku itu di vaskes pertama, yaitu puskesmas, untuk minta rujukan supaya bisa diterapi wicara di rumah sakit. Tapi sebelumnya aku juga sudah nyoba beberapa cara tradisional seperti dengan kayak dipijit-pijit pakai parem, kemudian juga digosok-gosok lidahnya pakai cincin emas ataupun cincin kawin pun itu juga sudah aku lakukan, tapi hasilnya juga nihil ya, alias nggak pengaruh banyak. Akhirnya aku minta rujukan dulu ke vaskes pertama, yaitu di puskesmas, dan aku cerita ke petugas puskesmasnya seperti apa kondisi anak aku yang kedua, dan alhamdulillah akhirnya diberikan surat rujukan dan dirujuk ke Poli Tumbuh Kembang Anak di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang. Oke, setelah mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini adalah puskesmas, aku ke Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang untuk mencari jadwal kapan dokter tumbuh kembang anak ini praktek ya. Untuk Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang sendiri ada 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa sama Jumat, dan itu mulainya juga sore. Kemudian kalau sudah booking atau ngambil nomor antrian untuk hari dan juga jam tertentu, kita bisa datang sesuai dengan antrian yang sudah diambil. Nah, ke dokter tumbuh kembang anak ini juga gratis ya guys, karena ditanggung 100% oleh BPJS. Kemudian kita juga perlu kesabaran banyak ekstra ya, karena kan banyak yang berkonsultasi menggunakan fasilitas BPJS juga, jadi antriannya itu lumayan panjang. Tapi setelah ketemu sama dokternya, kemudian juga sudah konsultasi, nyeritain gimana kondisi anak aku yang masih irit kosakatanya yang bisa dikeluarkan dengan jelas atau diucapkan dengan jelas. Akhirnya dari dokter tumbuh kembang anak dirujuk secara internal ke dokter rehab medis dan juga kesehatan fisik. Oke, setelah mendapat rujukan internal ke dokter rehabilitasi medis dan juga kesehatan fisik, seperti biasa harus nyari jadwalnya dulu, nggak bisa langsung ketemu ya, karena kalau di Rumah Sakit Hermina Pandanaran sendiri itu kayak dibatasi kuotanya per
jadwal praktek dia hanya nerima berapa pasien saja ya. Jadi sejauh hari sebelumnya atau H-3 atau H-2 itu sudah ambil nomor antriannya dulu atau booking dulu. Kemudian kalau udah dapet jadwalnya, datang sesuai dengan jadwal yang sudah dipilih. Nah, di sini aku ketemu sama dokter rehabilitasi medis dan juga kesehatan fisik. Terus kemudian aku cerita juga kondisi anak aku itu seperti apa, dan di situ anak aku juga dipegang kakinya ya, karena ini masih nyambung sama video aku yang terapi jalan. Terus kemudian dicek apakah kakinya itu sebenarnya udah gimana ya, itu dicek udah seimbang atau belum, kalau mungkin bahasaku ya, karena kan kalau misalnya kakinya itu belum seimbang akan beresiko ketika jalan itu untuk jatuh. Kemudian kosakata atau kata-kata yang sudah lancar diucapkan berapa banyak, itu semua ditanya sama dokter rehabilitasi medis dan juga kesehatan fisik. Lalu kemudian dokter itu akan memutuskan jenis terapi apa yang bisa dijalani oleh anak aku, kemudian durasinya per pertemuan itu berapa lama, dan untuk satu paket pertemuan juga berapa kali. Oke guys, jadi setelah mendapatkan surat keterangan ya, aku bilangnya kayak surat keterangan gitu dari si dokter rehabilitasi medis dan juga kesehatan fisik, kemudian kita bisa ngantri untuk mendapatkan jadwal terapi. Aku udah ngantri dari bulan Agustus tahun 2023 kemarin ke bagian terapi poli tumbuh kembang anak, kemudian baru dihubungi oleh pihak rumah sakitnya itu bulan September 2023. Itu pun hanya satu jenis terapi aja yang bisa dijalani oleh anak aku, yaitu fisioterapi KTK atau klinik tumbuh kembang. Nah, fisioterapi KTK ini lebih ke arah jalan ya, jadi untuk terapi bicaranya belum bisa mulai karena masih waiting list, yang antri itu banyak banget. Jadinya hanya bisa satu terapi yang dijalani oleh anak aku, yaitu fisioterapi KTK atau terapi jalan. Ini nggak masalah sih sebenarnya, yang penting ketika sewaktu-waktu dihubungi lagi oleh pihak rumah sakit kita sudah harus siap. Nah, tahun 2023 bulan Desember itu pihak rumah sakit Hermina Pandanaran baru menghubungi lagi bahwa ada jadwal on call untuk terapi wicaranya. Maksudnya jadwal on call ini adalah jadwalnya itu tidak tetap ya guys. Jadi kalau ada jadwal terapi wicara yang tetap ini berhalangan hadir atau izin, anakku baru bisa menggantikan. Nah, rumah sakit sendiri baru menghubungi 1 hari atau 2 hari sebelum jadwal terapi wicaranya. Misalnya jadwalnya terapi wicara itu kosong hari Sabtu, nah kemudian pihak rumah sakit itu baru menghubungi hari Kamis atau hari Jumatnya, gimana, apakah bisa masuk karena ini ada jadwal yang kosong atau izin, seperti itu, yaitu baru di bulan Desember 2023. Jadi jaraknya lumayan, Agustus 2023 daftar, Desember baru dipanggil. Jadi ada waktu tunggu untuk terapi wicaranya itu sekitar Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih sekitar 4-5 bulan harus menunggu jadwal. Itu pun baru dapat yang on call. Kemudian pada Januari 2024 itu aku baru dapat jadwal tetapnya untuk anak aku setiap hari Jumat jam 8 pagi. Jadi lumayan ya waktu tunggunya itu lama, dan aku saranin kalau teman-teman punya pengalaman juga kayak aku, mending dijalani dulu salah satu terapinya daripada nganggur ya, karena kan harus dua jenis terapi yang harus dijalani oleh anak aku, yaitu terapi jalan sama terapi wicaranya. Kemudian setiap pertemuan itu untuk terapi wicara durasinya adalah 45 menit dan tidak boleh ditunggu oleh pihak keluarga maupun orang tua. Jadi benar-benar anak aku itu sendirian di dalam kelas dan hanya ditemani oleh terapisnya. Kemudian kalau udah selesai terapisnya itu akan ngasih tahu, jadi waktu di terapi itu diajarin apa aja, kemudian respon anak aku itu kayak gimana, dan juga kayak PR yang mesti dilatih di rumah.
Kemudian kalau udah 4 kali terapi wicara, ini bisa berkonsultasi lagi ke dokter anak dan juga dokter dokter anak tumbuh kembang dan juga dokter rehabilitasi medis dan kesehatan fisik. Oh ya guys, jadi selama beberapa kali anak aku itu sudah menjalani terapi wicara dari bulan Desember 2023 yang sifatnya masih on call, dan juga sudah dapat jadwal tetap di bulan Januari 2024. Anak aku itu sudah diajari beberapa ya. Yang pertama itu adalah meniup peluit, kemudian suara-suara binatang, mengidentifikasi anggota tubuh, dan juga mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, seperti mainan, itu namanya mainan mobil-mobilan, kemudian baju, celana. Nah, walaupun anak aku itu belum istilahnya belum mau katanya itu utuh, misalnya kayak celana atau mainan pesawat, dia baru muncul di ujung akhirnya, misalnya sawat gitu atau lana. Nah, di ujung depannya itu belum mau muncul, tapi ini nggak masalah sih, kita harusnya tetap ngasih support buat anak supaya dia nanti bisa lancar ke depan. Oke guys, jadi itu dia pengalamanku terkait dengan terapi wicara anak menggunakan fasilitas BPJS. Nah, untuk fasilitas BPJS itu 100% gratis ya guys, jadi tidak keluar biaya apapun. Cuma di sini kita butuh kesabaran yang ekstra karena prosesnya itu lumayan panjang, belum lagi masih ngantri jadwalnya, nggak bisa dapat langsung karena waiting list. Terus juga banyak juga kasus-kasus yang sekarang itu anak-anak mengalami speech delay karena salah satunya itu adalah gadget. Dan ketika anak itu di terapi wicara, kita sebagai orang tua pun juga di rumah masih harus melatih ya, jadi nggak bergantung 100% dengan terapi yang ada di rumah sakit, karena kan durasinya pun juga terbatas, hanya 45 menit per pertemuan, dan itu pun juga bisa dilakukan hanya 1 minggu sekali. Jadi otomatis orang tua di rumah juga mesti berperan aktif juga untuk mengajarkan beberapa kosakata atau kata-kata supaya anak-anak itu mau mengeluarkan atau bicara yang intonasi dan juga kata-katanya itu jelas. Kemudian yang berikutnya juga disarankan untuk mengurangi gadget atau screen time dan lebih banyak berinteraksi kayak kontak langsung bicara dengan anak. So guys, kalau kalian juga punya pengalaman yang sama kayak aku nganterin anak untuk terapi wicara dan juga terapi jalan, boleh banget untuk sharing-sharing di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku supaya aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton, and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.